neraka, yang satunya di surga, sampai akhirnya hitung perjalanannya. Ternyata dia beda sedikit, lebih dekat kepada tempat hijrah yang baiknya. Akhirnya dia sampai masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah lain dalam perang Uhud, ya, ada seorang sahabat datang kepada Rasul. Dia awalnya bukan sahabat, dia orang musyrik. Orang musyrik ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uqatil au muslim. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, saya ini berperang dulu, aku masuk Islam dulu. Kata Rasulullah, aslim summa tuqatil. Kamu masuk Islam dulu baru berperang. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian dia berperang dan wafat syahid. Sampai Rasulullah berkata, amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit, dia baru masuk Islam kemudian langsung berjuang berjihad dan wafat syahid. Belum sholat, belum zakat, belum puasa. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mungkin kita bertanya, takdir itu seperti apa? Salah satu hadis riwayat Muslim menyebutkan, An Abdullah bin Umar bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Qala wa amshuku 'ala al-ma. Kalau berbicara takdir, itu bukan dalam genggaman kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dan Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluknya, ya kan? Kata Allahu maqadir al-khalaiq, semua takdir makhluknya qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, sebelum langit dan bumi diciptakan. Bayangkan. Jadi kita itu mau hadir di bumi ini, itu sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ada ketetapannya, dan jaraknya adalah bi 50,000 sanah. Ya, jaraknya adalah 50.000 tahun. Jadi kalau kita berkeluarga, kemudian istri kita hamil, lahirnya sehat, lahirnya kemudian wafat, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak boleh menyesalinya, karena yang ada adalah nanti kebaikan yang harus kita harapkan. Itu masalah takdir, ya. Jadi kita, kalau gitu bagaimana takdirnya? Kita tidak bisa. Termasuk saya. Apakah saya akan selamanya seperti ini menjadi ustadz? Belum tentu di akhir hayatnya. Makanya kita hanya terus berusaha dan beramal, berdoa agar di akhir hayat kita adalah husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Dulu banyak kisahnya. Orang yang baik di akhir hayatnya buruk, orang yang buruk di akhir hayatnya banyak. Itu adalah peringatan dari Allah. Kalian manusia tidak tahu apa-apa. Tugas kalian adalah beramal. Kalau takdir itu dihadapkan, dipancarkan, diterangkan begitu gamblang kepada manusia, manusia akan santai. Toh saya akan masuk neraka, ngapain berbuat buruk? Ngapain berbuat baik? Berbuat buruk aja. Karena akhirnya neraka. Wah, saya mau masuk surga, santai aja. Toh nanti masuk surga. Itulah kenapa takdir itu dirahasiakan. Karena bukan amal yang menjadi alasan kita bisa masuk surga. Amal itu hanya sebagai wasilah kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Karena amal kita nggak bisa akan seimbang dengan nikmat Allah. Nikmat mata saja, berapa usia kita kalau mau ditimbang dengan seluruh nikmat yang lainnya, dengan amal yang kita lakukan selama hidup kita, dari mulai kita balik langsung beramal soleh dengan nikmat mata saja sampai wafat kita tidak akan berhasil. Oleh karena itu, di antara tanda kuncinya su'ul khatimah adalah di dunia ini hanya cinta dunia. Dia beramal tetapi tidak ikhlas. Ingat, manusia itu mungkin hanya melihat amal yang nampaknya, dia sholat, dia
berzakat, dia berpuasa, dia berbuat baik. Tetapi Allah melihat hatinya. Kalau hatinya tidak ikhlas, maka jangan aneh kalau ada orang baik tapi wafatnya suul khotimah. Karena bisa jadi hatinya tidak ikhlas. Kalau dia beramal soleh tapi tidak ikhlas, maka yang terakhir adalah kufur. Nah, kalau sudah kufur, baru kita berbicara bahayanya suul khotimah. Orang yang akhir hayatnya kufur, itu suul khotimah. Bahayanya apa? Yang pertama, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Man kana di dunya hammahu, farraqallahu alaihi amra." Barang siapa yang di dunia ini yang dipikirkan dunia, yang dicita-citakan dunia, yang dicari dunia, yang dibicarakan dunia, kalau ngumpul sama temannya dunia, ngumpul dengan keluarganya dunia, ngumpul dengan siapa yang dibicarakan dunia, ingatannya dunia, keinginannya dunia, hati-hati. Rasulullah katakan, farraqallahu alaihi amra. Allah akan menghancurkan urusan. Lihat Qarun sebagai contoh umat terdahulu yang ada di pikirannya dunia, sampai akhirnya urusannya dihancurkan, jadi tenggelamkan, dan hartanya pun ditenggelamkan, hancur urusan. Atau dipahaminya begini, kalau kita di dunia ini urusan kita serba susah, kerja susah, bisnis susah, keluarga susah, anak dididik susah. Lihat diri kita, apakah kita terlalu cinta dunia? Apakah pikiran kita hanya dunia? Apakah hati kita hanya dunia? Apakah amal-amal kebaikan kita tidak ikhlas? Evaluasi, karena terjadi itu dalam penyebab. Kemudian yang kedua adalah balasannya di dunia saja. Kalau orang suul khotimah itu balasannya hanya di dunia. Allah katakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang keinginannya hanya dunia, wa zinataha, dan keindahannya yang ada di dunia, Allah katakan, "Nuwaffi ilaihim a'malahum." Allah kasih, Allah balas. Dia tiap hari yang ada di pikirannya, waktunya dia atur bagaimana bisnisnya lancar, bagaimana karirnya bagus, bagaimana dekat dengan dengan pimpinannya di kantor. Pokoknya semuanya hanya dunia dan dunia. Usahanya itu Allah akan kasih. Kalau dia dekat dengan pimpinannya, karirnya pasti dapat, Allah kasih naik karir. Kalau dia berbisnis, bekerja, fokus, benar-benar fokus kerja, pasti bisnisnya Allah kasih. Nah, hasilnya engkau dagang, kasih keuntungan. Di dunia ini Allah kasih hasil usahanya. Bahkan Allah tambahkan, wahum fiha la yubkhasun, bahkan Allah tidak kasih kerugian sama sekali di dunia ini. Semua usahanya di dunia Allah kasih, nggak ada kerugian. Tapi mungkin dia bertanya, tapi kok ada orang pedagang rugi? Nah, kalau ada pedagang rugi, pertama menjadi ujian dari Allah. Yang kedua bisa jadi ada kesalahan dalam manajemen bisnis. Tetapi orang yang ketika di dunianya itu hanya dunia dan dunia, dan Allah kasih balasannya di dunia, Allah katakan kalau dia suul khotimah, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Nanti di akhirat, di dunianya dikasih, tapi di akhiratnya kata Allah illan nar, tempatnya hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha, semua amal yang kebajikannya di dunia, mungkin dia pernah zakat, pernah berbagi, pernah apa, tapi kalau tanpa iman dan niatnya ikhlas, wa habita ma sana'u, semua yang dilakukannya hancur, enggak ada nilainya. Wa batilu ma kanu ya'malun, semua perbuatan baiknya hilang karena keikhlasannya tidak ada. Dan kedua, dan yang ketiga adalah amalnya seperti padang tegar. Dia beramal, dia bekerja,
beramal kebajikan dengan beramal apapun tentang kebajikan, tetapi kalau dia su'ul khatimah, terakhirnya kufur kepada Allah, Allah katakan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Orang-orang yang kufur itu amal-amalnya, kata Allah, kasarabin biqi'ah, seperti fata morgana. Yahsabuhu dhama'anu ma'a, di mana fata morgana itu akan terlihat seperti indahnya air di sana. Idza ja'ahu, tetapi kalau dia datangi tempat itu yang terlihat air, lam yajidhu syai'a, dia enggak dapat apa-apa. Sering kita mendapatkan fata morgana, terlihat jauh di sana itu seperti air, tapi ketika kita datangi enggak ada apa-apa. Itulah amal yang su'ul khatimah. Dia beramal banyak, tapi nanti di akhirat enggak dapat apa-apa. Nilainya enggak ada, amalnya enggak ada. Fawafahu hisabah, sementara semuanya dihisab oleh Allah. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu sangat cepat hisabnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dinampakkan azab dan benci ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang su'ul khatimah itu menjelang wafatnya itu dia akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azabnya nanti. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, "Wa innal kafira idza hudira busyira bi'adabillah." Orang kafir itu menjelang wafatnya, busyira bi'adabillah, dia akan dikasih berita tentang azabnya, dinampakkan azab. Wa uqubatihi, dan nanti akibatnya di akhirat akan dinampakkan oleh Allah menjelang wafatnya. Falaisa syai'un akraha ilaihi, dan tidak ada yang dia benci, lebih benci oleh orang yang kufur yang wafat itu, mimma amamahu, kecuali yang ada dalam depan dia yang sedang dinampakkan oleh Allah. Kariha liqa Allah, dia benci bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah, wa karihallahu liqa'ah, Allah juga benci bertemu dengan makhluk yang seperti itu. Kemudian orang yang wafatnya su'ul khatimah dibangkitkan di yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Di dunianya boleh saja matanya begitu sehat, dia bisa menikmati semua keindahan di dunia ini yang Allah ciptakan, yang indah itu dia lihat dengan matanya yang sehat. Tetapi kalau dia matinya dalam keadaan kufur su'ul khatimah, dengan artian dia tidak mengingat apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya, di antaranya nikmat-nikmatnya, dia lupa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Allah katakan, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang enggan, tidak mau mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan, maka nanti kehidupannya akan susah, akan sengsara. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti kami, kata Allah, akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Kemudian orang itu yang dibangkitkan dalam keadaan buta, dia berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku mataku sehat, bisa melihat semua yang kau ciptakan, keindahannya, bahkan yang buruknya pun kelihatan. Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah dulu di dunia kami turunkan ayat-ayat kami kepada kamu, sampaikan ayat-ayat kami melalui Nabi dan Rasulku kepada kalian semua, tapi kalian lupakan. Rasul dakwah mengajak kalian beriman, sampaikan ayatku, tapi kalian melupakan, tidak menyambut seruannya, tidak menerima ajakan dakwah. Karena kamu lupa terhadap ayat kami, lupa terhadap ajakan dakwah Rasul kami, kata Allah,
wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini juga lupa terhadap kalian. Jadi di dunia ini, kalau nanti di akhirat kita ingin diingat oleh Allah, maka di dunia ini kita banyaklah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang yang wafatnya su'ul khatimah, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu. Ini adalah hal-hal yang harus kita benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan, dari hal-hal yang tidak membahagiakan, dari ketetapan yang buruk kepada kami, wasu'il qada. Kita harus berlindung kepada Allah karena kita tidak tahu ketetapan Allah kepada kita apa. Maka sebelum terjadi, minta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ketetapanmu yang buruk kepadamu. Jangan sampai engkau jadikan aku itu takdirnya yang buruk ya Allah. Karena bagaimanapun doa silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya kita orang beriman. Dan Allah juga sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku kata Allah, aku pasti kabulkan. Maka salah satu doa yang penting adalah itu. Kita berlindung kepada Allah dari su'il qada, dari buruknya ketetapan Allah. Jangan sampai Allah menetapkan akhir hayat kita su'ul khatimah dalam berbagai hal, apalagi hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita membangun keluarga. Jangan sampai keluarga kita di akhirnya su'ul khatimah. Jangan bahagia di awal saja.